Jiwa terpilih, pejamkan matamu perlahan dan biarkan malam memelukmu dengan lembut. Hari ini mungkin penuh dengan kesibukan, kekhawatiran, dan suara bising di kepala yang tidak mau berhenti. Tapi di detik ini, izinkan dirimu berhenti berlari dan kembali pulang ke dalam dirimu sendiri. Tidak ada yang perlu kamu kejar, tidak ada yang perlu kamu buktikan. Malam ini adalah ruang sakral antara kamu, napasmu, dan energi semesta yang diam, tapi bekerja sangat aktif untuk kebaikanmu. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan pelan, rasakan dadamu naik dan turun. Setiap tarikan napas adalah undangan bagi ketenangan, dan setiap hembusan adalah izin untuk melepaskan beban yang sudah terlalu lama kamu pikul sendirian. Kamu tidak sedang tertinggal, kamu tidak terlambat, kamu hanya sedang diarahkan ke jalur yang memang disiapkan khusus untukmu. Jalur yang penuh rezeki, penuh keajaiban, dan penuh kejutan lembut yang selama ini mungkin tidak kamu sangka. Malam ini, biarkan kalimat ini meresap ke dalam jiwamu. Energimu sedang diselaraskan dengan energi uang, energi kelimpahan, energi kemudahan. Bukan uang yang mengejarmu dengan panik, tapi kamu yang perlahan menjadi magnet alami bagi rezeki yang tenang, berwibawa, dan berkelimpahan. Kekayaanmu dalam bentuk kesempatan, ide, orang-orang baik, dan juga uang yang nyata sudah mulai mencium aroma namamu. Ada sesuatu yang berbeda dari dirimu malam ini, dan semesta mengetahuinya. Kamu sudah terlalu sering merasa harus kuat sendirian, harus berjuang tanpa terlihat lelah. Di ruang sunyi ini, izinkan dirimu mengakui bahwa kamu juga ingin dipeluk oleh rasa aman, ditenangkan oleh kepastian bahwa hidupmu akan membaik, bahwa keuanganmu tidak akan selamanya berada di titik yang sama. Malam ini, doa-doa lamamu tidak lagi menggantung di udara. Satu persatu mulai turun menjadi kenyataan, dan tugasmu hanyalah membuka hati, melembutkan pikiran, dan mengizinkan dirimu percaya. Biarkan suaramu di dalam hati berkata pelan, "Aku siap menerima, aku siap diperbaiki, aku siap dipandu." Tidak perlu berjuang melawan arus malam. Cukup rebah, pasrah dengan penuh kesadaran, dan dengarkan bisikan halus yang akan menuntunmu. Ini adalah permulaan baru dalam hubunganmu dengan rezeki. Ini adalah malam di mana kamu akan tersentak kaget, bukan karena masalah, tetapi karena menyadari bahwa energi uang ternyata mulai masuk dengan cara yang damai, pelan, namun pasti ke dalam jalan hidupmu. Bagian 1. Sekarang jiwa terpilih, arahkan perhatianmu pada napasmu. Tarik napas perlahan melalui hidung, tahan sejenak, lalu hembuskan lembut melalui mulut. Rasakan udara yang masuk seperti cahaya lembut, dan udara yang keluar membawa pergi sisa-sisa kecemasan dari hari ini. Tidak ada yang harus kamu perbaiki malam ini. Tidak ada yang harus kamu kejar. Yang kamu lakukan hanya menerima bahwa kamu layak untuk tenang, kamu layak untuk merasa aman, kamu layak untuk beristirahat. Rasakan tubuhmu yang mungkin lelah, bahu yang menahan beban, dahi yang sering mengernyit memikirkan masa depan, dada yang terasa sempit ketika memikirkan uang dan kebutuhan hidup. Sekarang bayangkan, seberkas cahaya hangat turun dari atas kepala, menyentuh pelan dahimu, lalu mengalir turun ke leher, bahu, hingga ke ujung jari tanganmu. Cahaya itu berkata pelan, "Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Sekarang izinkan aku yang menenangkanmu."
Saat napasmu mulai stabil, ucapkan pelan di dalam hati, "Aku dalam keadaan aman, aku dalam keadaan dijaga, aku dalam keadaan dipandu." Biarkan kalimat itu berputar pelan di dalam kesadaranmu. Kamu tidak lagi sendirian menatap ketidakpastian. Malam ini, kamu ditemani oleh energi lembut yang hanya datang kepada jiwa-jiwa yang dipilih untuk bangkit dari tekanan dan bertransformasi menjadi sosok yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih layak menerima kelimpahan. Lihatlah di dalam imajinasimu sebuah ruangan luas yang sunyi dan hangat. Di tengah ruangan itu ada satu tempat tidur yang nyaman, dan di atasnya ada dirimu yang sedang berbaring. Wajahmu terlihat jauh lebih tenang daripada biasanya, seolah semua beban hari ini sudah dititipkan sementara pada semesta untuk diurus. Kamu hanya diminta melakukan satu hal: percaya bahwa hidupmu tidak berhenti di titik ini, dan bahwa ada fase baru yang sedang disiapkan untukmu. Sekarang, rasakan bagian tubuhmu satu persatu. Rasakan keningmu mengendur, rahangmu yang mungkin sering mengeras kini menjadi rileks, lehermu yang tegang mulai terasa ringan. Biarkan bahumu jatuh pelan, tidak lagi menahan beban yang bukan tugasmu. Katakan dalam hati, "Aku melepaskan semua ketegangan yang tidak lagi aku perlukan. Aku melepaskan semua kecemasan yang tidak lagi bermanfaat. Aku memilih tenang." Dalam keheningan itu, kamu mulai menyadari bahwa ketenangan adalah pintu pertama menuju kelimpahan. Bukan kejaran panik, bukan rasa takut kekurangan, melainkan hati yang damai dan pikiran yang jernih. Semesta paling mudah bekerja melalui jiwa yang tidak lagi berisik oleh ketakutan. Maka malam ini, ketika tubuhmu melemah karena lelah, jiwamu justru menguat karena ketenangan yang kamu izinkan masuk. Bayangkan sekarang ada tangan lembut, bukan dari manusia, tetapi dari energi kasih yang menjaga hidupmu sejak lama. Tangan itu menyentuh dadamu, menenangkan degupnya, dan berbisik tanpa suara, "Kamu sudah cukup, kamu sudah berusaha, izinkan aku yang melanjutkan." Di titik ini, kamu tidak perlu lagi menyalahkan dirimu atas apa yang belum tercapai. Yang kamu perlukan hanyalah menerima bahwa kamu sedang diarahkan. Ucapkan pelan di dalam hati, "Malam ini aku memilih damai. Malam ini aku merangkul diriku sendiri. Malam ini aku percaya bahwa sesuatu yang baik sedang menuju kepadaku." Rasakan tubuhmu semakin berat, seolah ditarik lembut ke dalam kasur, tapi pikiranmu justru semakin ringan. Inilah perpaduan ideal untuk tidur yang penuh pemulihan. Tubuh yang istirahat, jiwa yang merasa aman, dan pikiran yang tidak lagi berperang dengan dirinya sendiri. Biarkan detak jantungmu menjadi musik yang meninabobokanmu. Setiap detak adalah tanda bahwa hidupmu masih diberi kesempatan, dan kesempatan itu tidak akan disia-siakan. Kamu tidak perlu memikirkan besok malam ini. Cukup pegang satu keyakinan sederhana: aku sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan dalam persiapan itu, istirahat adalah ibadah. Tidur adalah bagian dari jalan, dan ketenangan adalah pintu yang membuka banyak keberkahan. Saat bagian pertama ini perlahan berakhir, tarik napas lagi dengan lembut, hembuskan dengan rasa syukur. Kamu baru saja memberi hadiah pada dirimu sendiri. Waktu untuk tenang, ruang untuk kembali pulang ke dalam dirimu. Dan di balik ketenangan ini, energi baru sudah mulai bergerak.
menata ulang arah hidupmu menuju jalan yang lebih luas, lebih lapang, dan lebih berkelimpahan. Bagian 2. Sekarang jiwa terpilih, mari kita ajak pikiranmu duduk dengan tenang. Selama ini mungkin uang menjadi salah satu sumber kegelisahan terbesar dalam hidupmu. Tagihan, kebutuhan, keinginan, dan rasa takut tertinggal sering berputar seperti film yang tidak pernah berhenti. Malam ini kita akan berbicara lembut pada pikiranmu dan berkata, "Terima kasih sudah mencoba melindungiku dengan kekhawatiran. Tapi malam ini aku memilih cara lain, cara yang lebih lembut." Bayangkan semua pikiran tentang uang yang berputar di kepalamu berubah menjadi lembaran kertas. Pada setiap lembar tertulis kecemasanmu. Takut tidak cukup, takut gagal, takut malu, takut tidak bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Satu persatu, kamu lipat kertas itu dengan penuh kesadaran. Lalu kamu letakkan dalam sebuah kotak kayu yang kokoh. Kamu menutup kotak itu pelan, dan di atasnya kamu menulis, "Dititipkan pada semesta malam ini." Saat kotak itu tertutup, rasakan ruang di kepalamu menjadi sedikit lebih lega. Kamu tidak menghapus masalahmu. Kamu hanya menunda untuk memikirkannya dengan panik. Besok, kamu akan menatapnya lagi dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih dewasa. Tapi malam ini, kamu memberi izin pada dirimu untuk istirahat dari rasa takut kekurangan. Kamu berhak beristirahat, bahkan ketika masalah belum selesai, karena tubuh dan jiwamu bukan mesin yang bisa dipaksa tanpa henti. Ucapkan pelan di dalam hati, "Aku memaafkan diriku karena pernah merasa tidak cukup. Aku memaafkan diriku karena pernah menilai-nilai diriku dari jumlah uang yang aku miliki." Biarkan kalimat itu menyentuh bagian terdalam dari lukamu yang berkaitan dengan uang. Mungkin dulu kamu pernah diremehkan karena miskin, pernah dibandingkan, atau pernah membuat keputusan yang menurutmu bodoh. Malam ini, kamu tidak lagi menampar dirimu dengan penyesalan. Kamu memeluk dirimu dengan pengertian. Bayangkan uang bukan lagi sebagai penguasa yang menakutkan, tetapi sebagai energi netral yang hanya membutuhkan arah dan niat baik untuk mengalir. Uang tidak membencimu. Hidup tidak bersekongkol melawanmu. Yang terjadi hanyalah kamu sedang dalam proses belajar tentang cara menerima, mengelola, dan menghargainya. Dan proses belajar itu wajar diwarnai kesalahan, kegagalan, bahkan air mata. Itu bukan bukti bahwa kamu bodoh. Itu bukti bahwa kamu manusia dan sedang bertumbuh. Tarik napas lagi pelan, hembuskan, dan katakan di dalam hati, "Aku layak hidup berkecukupan. Aku layak hidup tenang secara finansial. Aku layak melihat uang datang tanpa harus menyiksa diriku." Rasakan bagaimana kalimat ini seperti menghapus pelan tulisan lama di dinding batinmu yang mungkin berkata sebaliknya. Setiap kali kamu mengulang afirmasi ini, kamu sedang menulis ulang cerita tentang hubunganmu dengan rezeki. Sekarang bayangkan di depanmu ada jalan panjang yang dulu terlihat gelap. Jalan itu adalah jalan finansialmu. Malam ini, dari kejauhan, perlahan mulai muncul cahaya-cahaya kecil di sepanjang jalan itu. Setiap cahaya mewakili ide baru, peluang baru, orang baru, kebiasaan baru, dan juga keberanian baru dalam dirimu. Jalan itu masih sama, tetapi penerangan di sepanjangnya mulai bertambah.
Kamu tidak lagi berjalan sendirian dalam gelap. Kamu mulai ditemani tanda-tanda. Biarkan perasaan lega itu tumbuh di dadamu. Ini bukan tentang tiba-tiba menjadi sangat kaya dalam semalam, tetapi tentang merasa tidak lagi sendirian di medan perang kehidupan. Kamu tidak harus tahu caranya sekarang. Yang penting, kamu memilih untuk percaya bahwa caranya akan ditunjukkan langkah demi langkah. Dan kepercayaan itu sudah cukup untuk malam ini. Karena malam adalah waktu untuk menenangkan hati, bukan melahirkan semua jawaban sekaligus. Ucapkan pelan, malam ini aku menenangkan diriku. Besok aku akan bergerak dengan lebih bijak. Dengan kalimat itu, kamu menggabungkan dua kekuatan besar, ketenangan spiritual dan tindakan nyata. Uang tidak hanya datang pada mereka yang berdoa, tapi juga pada mereka yang berani melangkah. Namun, langkah yang paling kuat lahir dari hati yang tidak lagi ketakutan. Itulah yang sedang kamu latih malam ini. Saat bagian kedua ini berakhir, rasakan betapa lapangnya ruang di dalam dirimu. Kecemasan tentang uang yang tadi mendominasi kini mulai mengecil suaranya. Bukan karena masalahmu hilang, tetapi karena kamu sekarang lebih besar daripada masalah itu. Kamu adalah jiwa terpilih yang sedang belajar memimpin hidup, bukan hanya mengikutinya dengan ketakutan. Dan ketenangan malam ini adalah modal penting dalam kepemimpinan itu. Bagian 3. Jiwa terpilih. Sekarang mari kita berbicara tentang nilai dirimu. Selama ini, dunia sering mengukur nilai seseorang dari apa yang ia pakai, di mana ia tinggal, apa yang ia miliki di rekening, dan apa yang ia posting di media sosial. Kamu mungkin pernah percaya bahwa kamu kurang berharga karena belum punya semua itu. Malam ini, kamu akan mengembalikan lagi definisi nilai dirimu ke tempat yang seharusnya, jauh di dalam jiwamu, bukan di luar dirimu. Bayangkan dirimu berdiri di depan cermin besar, tetapi cermin ini bukan cermin biasa. Cermin ini tidak memantulkan pakaianmu, bukan wajahmu, bukan tubuh fisikmu. Cermin ini memantulkan sifat-sifatmu yang paling dalam. Ketulusanmu, keberanianmu, kesabaranmu, rasa sayangmu kepada orang lain, ketangguhanmu ketika banyak orang memilih menyerah. Di sana, kamu melihat versi dirimu yang selama ini jarang kamu akui. Versi dirimu yang kuat dan pantas dihormati. Ucapkan pelan di dalam hati, nilai diriku tidak bisa diukur dengan uang. Nilai diriku melekat pada jiwaku. Rasakan kalimat ini meresap ke dalam luka-luka lamamu. Luka ketika kamu diremehkan, ketika kamu dianggap tidak mampu, ketika kamu dibandingkan dengan orang lain yang tampak lebih berhasil. Biarkan luka itu perlahan diobati oleh pengakuan bahwa kamu berharga hanya karena kamu ada, bahkan sebelum uang datang, dan bahkan jika uang pernah pergi. Sekarang, bayangkan dirimu duduk bersama versi dirimu yang lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih sukses secara batin. Ia memandangmu dengan lembut dan berkata, "Aku bangga padamu. Kamu sudah bertahan sejauh ini. Kamu tidak sempurna, tapi kamu terus belajar. Kamu sering takut, tapi kamu tetap berjalan. Itu lebih dari cukup untuk saat ini." Kata-kata ini mungkin belum pernah kamu dengar dari luar. Maka malam ini kamu memberikannya sendiri dari dalam. Ketika kamu mulai mengakui nilai dirimu, sesuatu yang halus mulai berubah dalam energimu. Kamu tidak lagi meminta-minta pengakuan dari orang yang meremehkanmu.
Kamu tidak lagi mengemis perhatian dari lingkungan yang tidak pernah benar-benar menghargaimu. Kamu mulai menata ulang lingkaran hidupmu, dan pada saat yang sama, semesta mulai menata ulang jalur rezekimu. Kekayaan paling mudah datang pada orang yang tidak lagi menjual murah dirinya sendiri. Ucapkan lagi di dalam hati, aku pantas diperlakukan dengan hormat. Aku pantas menerima bayaran yang layak atas kerja kerasku. Aku pantas dikelilingi oleh orang-orang yang melihat nilaiku. Ketika afirmasi ini kamu ucapkan, kamu sebenarnya sedang mengirim sinyal baru kepada hidup. Kamu memberitahu realitas bahwa kamu bukan lagi sosok yang siap menerima perlakuan semena-mena. Ini adalah titik di mana harga dirimu naik, bukan hanya di mata orang lain, tapi juga di mata dirimu sendiri. Bayangkan sekarang uang sebagai tamu yang sopan. Uang tidak akan betah tinggal di rumah yang pemiliknya tidak menghargai dirinya sendiri. Tetapi ketika pemilik rumah itu mulai merapikan diri, membersihkan ruang batin, dan berdiri lebih tegak, tamu itu akan merasa nyaman. Malam ini kamu sedang merapikan rumah batinmu. Kamu belajar berkata tidak pada hal yang merendahkanmu, dan belajar berkata ya pada kesempatan yang selaras dengan martabatmu. Rasakan bagaimana rasa percaya dirimu perlahan tumbuh, bukan dari kesombongan, tetapi dari pengertian yang sehat tentang dirimu sendiri. Kamu tidak perlu lagi menjatuhkan orang lain untuk merasa tinggi. Kamu cukup berdiri tegak sebagai dirimu, menerima bahwa kamu berharga tanpa syarat. Dan ketika energi percaya diri yang tenang ini tumbuh, rezeki tidak hanya datang dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk rasa dihargai, dipercaya, dan dibuka jalannya. Saat bagian ketiga ini perlahan berakhir, tarik napas dalam-dalam, hembuskan dengan senyum tipis, meski hanya di dalam hati. Kamu baru saja mengambil kembali sesuatu yang lama dirampas dari dirimu, cara memandang dirimu sendiri. Kini, kamu tidak lagi sekadar menunggu uang datang untuk merasa berharga. Kamu mulai mengingat bahwa kamu berharga dahulu, sekarang, dan nanti. Dan justru karena itulah uang dan kesempatan akan merasa terhormat untuk singgah di hidupmu. Bagian 4. Sekarang, jiwa terpilih. Mari kita masuk ke dalam visualisasi lembut tentang energi uang yang memasuki jalan hidupmu. Pejamkan mata batinmu lebih dalam. Bayangkan di depanmu hamparan jalan panjang yang dulu tampak sempit dan penuh rintangan. Kini, perlahan-lahan, jalan itu melebar. Di kanan dan kirinya tumbuh pohon-pohon yang rimbun, seolah hidupmu yang tadinya terasa kering kini mulai ditumbuhi harapan baru. Bayangkan di kejauhan, ada cahaya keemasan yang bergerak pelan mendekati jalan itu. Cahaya ini adalah simbol energi uang dan kelimpahan yang bersih, halal, dan menenangkan. Ia tidak berlari liar seperti badai. Ia berjalan tenang, mantap, percaya diri, seolah sudah tahu pasti kemana ia akan menuju. Dan tujuan itu adalah kehidupanmu. Malam ini, kamu tidak mengejar cahaya itu. Cahaya itu yang perlahan mendekat kepadamu. Ucapkan pelan di dalam hati, aku mengizinkan energi rezeki yang baik memasuki hidupku. Aku siap menerimanya dengan hati yang bersih. Biarkan kalimat ini menjadi gerbang yang perlahan terbuka. Tidak ada paksaan, tidak ada rasa takut. Kamu tidak perlu takut menjadi kaya.
kamu tidak perlu takut punya uang. Kekayaan yang akan datang adalah kekayaan yang membuatmu lebih bijak, bukan lebih sombong, lebih dermawan, bukan lebih pelit, lebih tenang, bukan lebih gelisah. Sekarang bayangkan, cahaya keemasan itu menyentuh ujung jalan hidupmu. Begitu menyentuh, ia tidak hanya berhenti, tetapi mengalir seperti sungai kecil yang jernih, memasuki setiap cabang jalan, pekerjaanmu, usaha sampinganmu, relasimu, ide-ide kreatifmu, bahkan kebiasaan sehari-harimu. Energi uang yang sehat tidak datang hanya dalam bentuk nominal yang tiba-tiba, tetapi dalam bentuk keberanian untuk memulai, ketekunan untuk bertahan, dan kejernihan untuk melihat peluang. Lihat dirimu dalam visualisasi. Itu mulai melangkah di atas jalan yang kini diterangi cahaya. Setiap langkah yang kamu ambil terasa lebih ringan, tidak lagi seberat dulu ketika kamu melangkah dengan ketakutan. Kamu berjalan bukan dari rasa panik, tapi dari rasa percaya. Kamu tahu bahwa kamu dibantu. Kamu tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja bersamamu, bukan melawanmu. Inilah yang membuatmu berbeda dari dirimu yang dulu. Sekarang kamu melangkah dengan kesadaran. Ucapkan lagi di dalam hati, setiap hari rezekiku mengalir dari sumber-sumber yang baik. Setiap hari ada jalan baru yang terbuka. Dengan kalimat ini, kamu menyetel ulang fokus pikiranmu. Alih-alih memikirkan pintu yang tertutup, kamu mulai peka terhadap jendela yang terbuka. Alih-alih mengutuk masa lalu, kamu mulai menghormati pelajaran yang dibawanya. Dan perlahan, hidupmu memasuki fase di mana peluang terasa lebih mungkin daripada musibah. Bayangkan di sepanjang jalan itu, muncul papan-papan kecil yang bertuliskan hal-hal yang selama ini tidak kamu sadari sebagai rezeki. Kesehatanmu yang masih bertahan, kemampuanmu bangkit setelah jatuh, orang-orang yang diam-diam mendoakanmu, ide-ide yang tiba-tiba muncul di kepalamu, dan keberanian yang perlahan tumbuh di dalam hatimu. Semua itu adalah bagian dari kekayaanmu. Semakin kamu menyadarinya, semakin kuat magnetmu terhadap kekayaan yang berbentuk uang. Sekarang rasakan di dadamu ada titik hangat yang menyala. Titik hangat ini adalah pusat keyakinanmu bahwa kamu tidak ditakdirkan untuk hidup dalam kekurangan selamanya. Kamu sedang belajar, diperbaiki, dan diarahkan. Malam ini, ketika tubuhmu bersiap tidur, titik hangat itu akan tetap terjaga, menjaga niatmu, menjaga afirmasimu, dan menjaga harapanmu agar tetap hidup hingga esok hari. Saat bagian keempat ini berakhir, tarik napas dalam dan hembuskan perlahan. Tersenyumlah sedikit, karena di dalam dimensi yang tidak terlihat, jalur hidupmu sedang dipetakan ulang. Energi uang mulai mengenali vibrasi namamu. Kekayaanmu sudah mencium aroma doamu, kerja kerasmu, air matamu, dan ketulusanmu. Semua itu menjadi undangan yang kuat bagi rezeki untuk datang dengan cara yang indah dan terhormat. Bagian 5. Jiwa terpilih. Sekarang mari kita menyalakan satu kekuatan besar yang sering dilupakan. Rasa syukur. Bukan syukur yang memaksa diri untuk pura-pura bahagia, tetapi syukur yang lembut, jujur, dan lahir dari kesadaran
bahwa bahkan di tengah kekurangan, selalu ada sesuatu yang bisa dipeluk dengan terima kasih. Malam ini, syukurmu akan menjadi jembatan yang menghubungkan keadaanmu saat ini dengan kehidupan yang sedang kamu doakan. Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah ruangan sederhana, ditemani cahaya lampu yang hangat. Di hadapanmu ada buku kosong dan pena. Di halaman pertama, kamu menulis pelan, hal-hal yang masih aku punya. Lalu kamu mulai menuliskan, satu persatu, hal-hal kecil yang selama ini mungkin kamu remehkan. Napas yang masih keluar masuk, tubuh yang masih sanggup bergerak, kemampuan berpikir, orang yang masih peduli, dan keberanianmu yang tidak pernah benar-benar padam. Saat kamu menuliskan setiap poin syukur itu di dalam imajinasimu, rasakan dadamu sedikit demi sedikit menjadi lebih lapang. Kamu belum memiliki semua yang kamu mau, tapi kamu masih memiliki cukup untuk melangkah. Dan dari cukup itulah kelimpahan biasanya dibangun. Orang yang tidak pernah melihat apa yang ia punya akan selalu merasa miskin meski uang sudah menumpuk. Malam ini kamu sedang meletakkan fondasi batin agar ketika kekayaan datang, hatimu tetap waras dan seimbang. Ucapkan pelan di dalam hati, aku berterima kasih atas hidupku saat ini. Aku berterima kasih atas pelajaran yang aku dapatkan. Aku berterima kasih atas rezeki yang sudah dan akan datang. Biarkan kalimat itu keluar bukan dari bibir, tapi dari jiwamu. Kamu tidak sedang mengabaikan luka dan masalah. Kamu hanya memilih untuk tidak membiarkan luka itu menutup matamu dari semua sisi lain kehidupan yang masih bekerja untukmu. Bayangkan, di sekelilingmu muncul wadah-wadah kecil yang transparan. Setiap kali kamu mengucap syukur, satu wadah terisi cahaya. Cahaya itu perlahan naik, menyatu menjadi satu aliran besar yang mengarah ke atas, seolah menjadi sinyal kepada semesta bahwa kamu siap dipercaya dengan lebih banyak kebaikan. Syukur bukan sekadar kata, ia adalah frekuensi. Ketika kamu memancarkannya dengan tulus, kehidupan akan merespons dengan caranya sendiri. Rasakan bagaimana tubuhmu mulai terasa lebih ringan. Beban yang tadi menekan pundakmu kini sedikit berkurang, karena kamu tidak lagi hanya fokus pada apa yang hilang. Kamu mulai melihat bahwa di tengah kekurangan, kamu masih bisa bermurah hati, entah dengan senyuman, doa, atau bantuan kecil kepada orang lain. Dan seringkali, rezeki terbesar datang melalui pintu-pintu yang kamu buka saat kamu membantu orang lain. Bahkan ketika kamu sendiri sedang kesulitan, ucapkan lagi di dalam hati, aku memilih untuk bersyukur, bukan mengeluh. Aku memilih untuk melihat peluang, bukan hanya masalah. Dengan kalimat ini, kamu sedang menyetel ulang kacamata batinmu. Kamu tidak lagi melihat hidup sebagai hukuman, tetapi sebagai perjalanan. Dan dalam perjalanan, naik turun adalah hal wajar. Yang penting adalah kamu terus melangkah, terus belajar, dan terus menjaga hatimu agar tidak pahit. Bayangkan wajah-wajah orang yang pernah menolongmu, yang pernah membuatmu tertawa di saat kamu ingin menyerah, yang pernah memelukmu tanpa bertanya banyak. Kirimkan doa pelan untuk mereka dari dalam hati. Dengan melakukan itu, kamu sedang memperluas energi syukurmu.
Dan energi yang diperluas begini biasanya kembali padamu dalam bentuk kejutan-kejutan kecil yang menenangkan hati. Saat bagian kelima ini berakhir, tarik napas dalam-dalam, hembuskan dengan rasa hangat di dada. Malam ini kamu bukan hanya meminta kepada hidup, tetapi juga menghargai apa yang telah diberi. Dan jiwa yang tahu berterima kasih adalah jiwa yang paling mudah untuk dinaikkan derajatnya, termasuk dalam urusan rezeki. Kekayaan yang datang kepada hati yang bersyukur akan berubah menjadi berkah, bukan sekadar angka di layar. Bagian 6. Jiwa terpilih. Sekarang mari kita berbicara tentang penyerahan. Bukan menyerah karena lelah, tetapi menyerahkan karena percaya. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kamu kontrol, sekeras apapun kamu berusaha. Ada waktu-waktu ketika kamu sudah melakukan semua yang kamu tahu, namun hasilnya tetap belum sesuai harapan. Di titik ini, banyak orang hancur, tapi kamu malam ini memilih untuk dimatangkan, bukan dihancurkan. Bayangkan kamu sedang membawa tas besar di punggungmu. Di dalamnya ada semua kekhawatiranmu tentang uang, masa depan, keluarga, pekerjaan, dan segala sesuatu yang menghantui pikiranmu. Tas itu berat, sangat berat. Kamu sudah memanggulnya sekian lama, sampai kamu lupa seperti apa rasanya berjalan tanpa beban. Malam ini, di hadapanmu muncul sebuah tangan tak terlihat yang mengulurkan diri, seolah berkata, "Serahkan sebagian berat itu padaku." Pelan-pelan, dalam imajinasimu, kamu membuka tas itu dan mengeluarkan satu persatu isinya. Setiap kekhawatiran kamu pegang sebentar, kamu akui keberadaannya. Lalu kamu letakkan di telapak tangan energi yang mengulurkan diri tadi. Setiap kali kamu meletakkan satu beban, tubuhmu terasa sedikit lebih ringan. Kamu mungkin belum tahu apa solusi dari semua itu, tapi kamu memilih untuk percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang sanggup mengurusnya bersamamu. Ucapkan pelan di dalam hati, "Aku menyerahkan hal-hal yang tidak bisa aku kontrol. Aku melakukan bagianku, selebihnya aku percaya." Kalimat ini bukan alasan untuk malas, tapi undangan untuk seimbang. Kamu tetap akan bekerja, belajar, dan berusaha. Namun kamu berhenti menyiksa dirimu dengan rasa bersalah atas hal-hal yang berada di luar jangkauanmu. Di sini kedewasaan spiritual dan kedewasaan emosional saling bertemu. Bayangkan di atas kepalamu ada langit luas yang tenang. Di sana tidak ada badai, hanya awan lembut yang bergerak pelan. Langit ini adalah simbol dari dimensi ilahi yang selalu menyaksikan hidupmu. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian, hanya saja sering lupa bahwa kamu selalu diperhatikan. Malam ini kamu menyampaikan isi hatimu kepada langit itu, tanpa formalitas, tanpa kalimat-kalimat rumit. Cukup dengan kejujuran dan air mata yang mungkin mengalir di hati, meski tidak tampak di wajah. Rasakan bagaimana setelah kamu menyerahkan sebagian beban, ada ruang kosong baru di dalam dirimu. Ruang ini bukan untuk diisi lagi dengan kecemasan, tetapi untuk diisi dengan ketenangan dan inspirasi baru. Di tempat yang tadinya penuh dengan bagaimana kalau gagal, kini perlahan tumbuh. Bagaimana kalau ternyata berhasil? Di tempat yang tadinya penuh, aku takut, kini mulai muncul. Aku akan coba lagi dengan cara yang lebih bijak. Ucapkan lagi di dalam hati, aku dipandu, bukan ditinggalkan. Aku diuji, bukan dihukum.
Dengan kalimat ini, kamu mengubah cara memandang setiap kesulitan. Ujian tidak lagi kamu lihat sebagai tanda bahwa kamu tidak layak, tapi sebagai proses penguatan. Dan ketika kamu melihat dari sudut pandang ini, kamu akan menyadari bahwa setelah setiap masa sulit, selalu ada bagian dari dirimu yang menjadi lebih kuat, lebih jernih, dan lebih siap menerima yang lebih besar. Saat bagian keenam ini berakhir, tarik napas pelan, hembuskan dengan perasaan sedikit lebih ringan. Kamu tidak perlu tahu bagaimana semua ini akan diselesaikan. Yang kamu butuhkan hanyalah keyakinan bahwa kamu tidak sedang berjalan sendirian di lorong yang panjang ini. Ada tangan-tangan tak terlihat yang bekerja di balik layar, mengatur pertemuan, menggeser situasi, dan menyiapkan kejutan yang akan kamu pahami di waktu yang tepat. Bagian 7. Jiwa terpilih. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir dari meditasi malam ini. Ini adalah saat di mana kamu menanam niat sebelum tidur, agar ketika kamu terlelap, jiwamu tetap bekerja selaras dengan arah baru yang kamu pilih. Malam ini bukan hanya tubuhmu yang beristirahat, tetapi pola-pola lama di dalam dirimu juga mulai dilepaskan dan digantikan dengan pola baru yang lebih selaras dengan energi kelimpahan. Bayangkan dirimu esok pagi ketika bangun. Lihat wajahmu di cermin, tetapi bayangkan ada sesuatu yang berbeda. Matamu terlihat lebih jernih, bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena di dalamnya sudah ada keyakinan bahwa kamu sanggup menjalaninya. Kamu tidak lagi bangun dengan rasa berat di dada yang sama seperti kemarin. Kamu bangun dengan rasa bahwa hidupmu pelan-pelan sedang mengarah ke sesuatu yang lebih baik. Ucapkan pelan di dalam hati, besok aku bangun sebagai pribadi yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih terbuka pada rezeki. Biarkan kalimat itu menjadi benih yang kamu tanam di tanah kesadaranmu malam ini. Saat kamu tidur, benih itu akan dijaga oleh semesta, disiram oleh ketenangan, dan diberi cahaya oleh harapanmu. Dan seiring waktu, ia akan tumbuh menjadi keputusan-keputusan baru, kebiasaan-kebiasaan baru, dan keberanian-keberanian baru dalam hidupmu. Sekarang, bayangkan kembali energi uang yang tadi memasuki jalan hidupmu. Lihat, ia kini tidak lagi hanya di kejauhan, tetapi sudah berada di sekitar keseharianmu. Dalam ide kecil untuk memulai sesuatu, dalam keberanian untuk meminta nilai yang layak atas kerjamu, dalam intuisi untuk berkata ya pada peluang yang baik, dan berkata tidak pada hal yang hanya menguras tenagamu tanpa arah. Energi uang itu kini bukan tamu asing, tetapi sahabat yang kamu kenal dan kamu hormati. Ucapkan lagi di dalam hati, aku siap menjadi versi diriku yang sanggup mengelola kekayaan. Aku siap menjadi pribadi yang kaya hati, kaya pikiran, dan kaya tindakan. Kekayaan sejati tidak hanya diukur dari angka di rekening, tetapi dari seberapa besar manfaat yang bisa keluar dari hidupmu ketika kamu diberi lebih. Malam ini kamu tidak hanya meminta kekayaan, kamu juga bersedia dimatangkan agar pantas menerimanya. Rasakan di dadamu ada ketenangan yang dalam, seperti danau yang permukaannya tenang, tapi di dasarnya penuh kehidupan. Ketenangan ini bukan kosong, tetapi penuh potensi. Dari ketenangan inilah nanti ide-ide terbaikmu akan lahir, langkah-langkah terpentingmu akan terinspirasi, dan pertemuan-pertemuan yang mengubah hidupmu akan dimudahkan.
Kamu sedang berada di titik sunyi sebelum lompatan besar dalam hidupmu. Sekarang, peluk dirimu sendiri. Entah benar-benar memeluk tubuhmu, atau hanya membayangkannya. Katakan pelan di dalam hati, "Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Aku bangga padamu. Kita akan melewati ini bersama." Kata-kata ini mungkin sederhana, tetapi sangat berharga bagi jiwamu yang lelah. Ia menunggu dikasihi oleh dirimu sendiri, bukan hanya oleh dunia di luar. Dan ketika kamu mulai mencintai dirimu dengan tulus, rezeki dan keajaiban hidup biasanya datang sebagai cermin dari cinta itu. Saat bagian ketujuh ini berakhir, biarkan matamu semakin berat. Napasmu menjadi lebih lambat, lebih dalam, lebih teratur. Kamu tidak lagi harus memikirkan setiap kalimat yang barusan kamu dengar. Biarkan saja semua meresap ke dalam, seperti air yang perlahan merembes ke dalam tanah yang kering. Tubuhmu boleh tidur, tetapi doamu, niatmu, dan afirmasimu akan tetap bekerja. Malam ini kamu akan tersentak kaget, bukan karena mimpi buruk, tetapi karena di dalam batinmu, sesuatu sudah diputuskan. Kamu tidak mau lagi hidup dengan pola yang lama. Kamu memilih ketenangan. Kamu memilih keberlimpahan. Kamu memilih untuk percaya bahwa kekayaanmu sudah mencium aroma namamu. Dan besok, kamu akan mulai melangkah sebagai orang yang hidup selaras dengan keputusan itu. Jiwa terpilih, meditasi malam ini telah menuntunmu melewati ketenangan, kejujuran dengan diri sendiri, rasa syukur, penyerahan, hingga niat baru yang kau tanam sebelum tidur. Kamu telah mengizinkan tubuhmu untuk tenang, pikiranmu untuk melunak, dan jiwamu untuk kembali percaya. Tidak semua jawaban harus datang malam ini. Tidak semua pintu harus terbuka sekaligus. Yang penting, malam ini kamu telah membuka satu pintu di dalam dirimu. Pintu yang mengizinkan energi uang dan kelimpahan memasuki jalan hidupmu dengan cara yang lembut dan terhormat. Sekarang, tarik napas perlahan sekali lagi. Hembuskan dengan rasa lega. Biarkan dunia berjalan dengan urusannya sendiri, sementara kamu memejamkan mata dan beristirahat. Kamu sudah melakukan bagianmu hari ini, berusaha, bertahan, dan sekarang belajar melepaskan. Selebihnya, biarkan semesta bekerja di balik layar, menata langkah-langkahmu, mempertemukanmu dengan rezeki, dan memelukmu melalui kejutan-kejutan baik yang akan datang. Tidurlah dengan hati yang sedikit lebih tenang, dengan pikiran yang sedikit lebih lega, dan dengan jiwa yang sedikit lebih yakin bahwa kamu tidak sedang berjalan sendirian. Malam ini kamu dipeluk oleh doa-doa yang pernah kamu ucapkan, oleh harapan yang belum kamu lupakan, dan oleh energi ilahi yang tidak pernah meninggalkanmu. Istirahatlah, jiwa terpilih. Bangunlah esok sebagai diri yang baru, yang lebih siap menerima rezeki, lebih siap melangkah, dan lebih siap menyambut kekayaan yang sudah lama mencium aroma namamu.